Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai happy people. Oke, jadi kali ini aku bakal share ke kalian happy people, yaitu gaji daber pemula. Sekedar sharing aja ya. Gimana sih caranya biar bisa jadi daber, biar bisa jadi presenter? Kak, gaji jadi presenter gede gak? Jadi daber itu gede gak? Terus gimana kak biar aku bisa dapat orderan daber? Daber tuh bukan hijab guys, orderan, tapi ya bisa dikategorikan seperti itu sih. Mungkin lebih tepatnya itu adalah project daber kali ya. Nah, aku bakal cerita gimana caranya biar kamu bisa dapat project daber, atau misalnya kamu penasaran nih sama gaji di presenter pemula tuh berapa. Terus ya di daber pemula tuh gajinya berapa sih? Nah, aku bakal share setelah yang satu ini. People, sebelum aku sharing, boleh kali buat kalian yang baru mengunjungi channel YouTube Niki untuk klik tombol subscribe-nya dulu dong, happy people. Dan bagi kamu happy people, minta like-nya dong buat video aku kali ini. Oke, jadi di sini aku cuman sharing aja ya. Aku nggak bermaksud untuk kayak gimana-gimana gitu. Hubung apa yang aku sharingkan ini terkait dengan beberapa happy people yang suka nanya di DM, suka nanya di kolom komentar. Jadi ya udah sekalian aja aku jawab di video kali ini. Nah, sebenarnya untuk bisa jadi presenter itu aku udah pernah cerita sih. Aku udah pernah cerita. Langsung aja nanti kamu tonton videonya di link deskripsi atau di sini juga bisa. Nah, waktu dulu pertama kali aku jadi presenter itu gajinya pasti nggak bakalan nggak sesuai dengan ekspektasi kamu, karena memang pada waktu itu aku bukan presenter tetap sih. Jatuhnya aku tuh presenter yang magang, tapi aku dibayar karena aku tuh menggantikan presenter yang tetap pada waktu itu. Waktu itu gajinya di bawah 1 juta guys, kecil banget ya. Itu tuh cuman cukup buat aku beli make up doang, beli baju doang, dan sekali ludes. Tapi ya karena memang aku mikirnya waktu itu karena pertama aku tuh pemula gitu kan, jadi ya udah deh buat pengalaman aja. Aku juga nggak mau muluk-muluk minta atau segala kayak gimana, karena ya ini buat proses pembelajaran aku. Jadi aku terima-terima aja gitu. Terus yang kedua, karena memang aku tuh profesinya pada waktu itu ya, statusnya itu adalah presenter magang guys, bukan presenter tetap. Jadi ya memang segitu adanya. Cuman kalau misalnya presenternya statusnya itu kontrak di kantor tersebut, ya mungkin bisa aja lebih besar dari itu dan bisa jadi UMR. Tapi kalau misalnya kamu udah masuk ke TV nasional atau presenter yang emang udah dikontrak di perusahaan yang sangat profesional, ya mungkin bisa lebih dari itu sih. Cuman kalau aku pribadi yaitu di bawah 1 juta. Terus aku membagikan pengalaman aku jadi daber. Ini tuh sebenarnya aku tidak pernah berniat untuk bisa jadi daber ya, karena dari dulu tuh cita-cita aku ya pengen jadi presenter, pengen jadi jurnalis, dan alhamdulillah itu semua bisa terrealisasi. Nah, cuman mungkin karena memang daber dan presenter itu cukup berkolerasi ya, ada hubungannya gitu. Jadi beberapa teman aku yang memang kerja di PH itu menghubungi aku. Nah, pertama kali aku jadi daber pada waktu aku kuliah. Nah, itu tadi guys, aku pernah share kan yang kemarin, tips supaya suara kamu itu enak didengar. Nah, dari situ aku latihan vokal tuh sebenarnya bukan untuk jadi daber, tapi pada waktu itu aku tes vokal karena supaya aku bisa jadi presenter, biar vokal aku tuh bagus, enak didengar gitu sih sebenarnya. Cuman karena memang teman-teman aku melihat gitu aku yang suka seneng ngedaber di Instastory, di Instagram. Jadi pada waktu itu teman aku punya tugas broadcasting dan mereka membutuhkan voice over, akhirnya mereka meminta bantuan sama aku gitu. Nah, aku sih senang-senang banget ya karena aku bisa dipercaya untuk jadi voice over. Wow, aku sih senang. Tapi pada waktu itu aku nggak memberikan tarif sih ya, karena ya mereka bisa mempercaya aku jadi voice over aja itu tuh udah bayaran yang sebegitu mahal buat aku gitu. Jadi gratis gitu pada waktu itu. Nah, singkat cerita, aku yang meminta bantuan aku pada saat kuliah itu bekerja
di berbagai macam media gitu kan, karena aku tuh basicnya komunikasi waktu itu ya, broadcasting. Jadi mereka kerja tuh di berbagai macam platform media. Nah setelah mereka kerja di berbagai media, mereka dapat project lagi dari kantornya, terus diminta untuk cari voice over karena memang kita sudah pernah kerja sama pada waktu kuliah. Akhirnya mereka menghubungi aku lagi gitu. Nah dari situlah mulai aku jadi dubber yang secara komersil atau dibayar gitu. Awalnya aku tidak menentukan tarif ya, karena nggak ngerti juga gimana caranya. Jadi aku serahkan kepada teman aku yang memang ada budgetnya berapa gitu. Waktu itu aku nggak nyangka banget sih bisa dibayar segede itu guys. Jadi pada waktu itu aku pernah dipercaya jadi dubber ya, jadi dubber waktu itu project Menteri Perikanan. Iya, Menteri Perikanan, Menteri Perikanan dan Kelautan ya kalau nggak salah. Pokoknya dari kementerian aku dipercaya jadi voice over project-an mereka. Dan pada waktu itu gede banget, aku nggak nyangka aku bisa dibayar segitu guys. Tapi ya memang apa sih, naskahnya juga banyak. Tapi aku nggak nyangka bisa dibayar segede itu. Pada waktu itu aku dibayar UMR Jakarta. Satu project, itu gede banget. Aku nggak nyangka guys bisa segede itu gitu. Terus aku pernah ngisi suara untuk project Menteri Pariwisata. Itu gede juga. Tapi aku nggak minta ke mereka untuk segini-segini karena kan yang mintanya juga teman aku ya. Aku nggak enak untuk ngasih tarif gitu. Lagian aku juga nggak terlalu bukan orang yang terkenal kayak gimana gitu. Jadi ya udah seadanya aja, uangnya berapa gitu. Nah dari situlah teman-teman aku pada ngehubungin aku, terus aku tuh kayak direkomendasiin gitu untuk jadi dubber gitu, untuk ngisi suara beberapa project yang memang sesuai dengan karakter suara khas aku. Nah, aku nggak nyangka aku bisa punya beberapa project yang seperti itu ya guys, dan aku bisa mengevaluasi bahwa ternyata dulu aku tuh latihan vokal sama sekali nggak pernah berharap bisa seperti itu. Ya udah sampai akhirnya aku kalau misalnya ada project-project, teman aku pasti ya mereka ngehubunginnya ke aku gitu. Nah terakhir aku tuh dapat project aplikasi guys untuk ngedubbing terjemah Al-Quran. Nah waktu itu aku ngedubber selama sebulan di salah satu aplikasi. Itu adalah salah satu project aku yang paling berkesan buat aku karena aku dipercaya untuk jadi suara di dalam aplikasi tersebut. By the way kalau bisa upload ya, nanti aplikasinya namanya tuh Aminin, namanya Aminin. Nanti ya udah kamu dengar suara aku aja di sana ya. Tapi aku tuh bagian terjemah Al-Qur'annya. Nah, terus gimana sih Niki? Gimana dong caranya biar bisa dapat proyekan dubber kayak kamu gitu kan? Nah, aku sharing lagi sebenarnya gini ya. Untuk supaya kamu dapat proyekan dubber kayak gitu, kamu jangan berharap. Jadi kalau misalnya kamu pengen suara kamu itu memang punya karakter, enak didengar, ya udah kamu latihan aja. Terus kamu share aja di sosial media. Lambat laun nanti juga pasti ada yang datang untuk meminta kerjasama. Kamu tuh bikin karya apa kayak gitu. Misalnya kamu radio-radioan kan kayak aku dulu gitu kan, zaman-zaman kuliah radio-radioan di Instastory. Ya pokoknya sebuah karya yang menunjukkan bahwa kamu tuh punya suara yang layak untuk dikomersilkan gitu loh. Nah, kamu bisa pakai platform yang kamu punya, Instagram, YouTube, terus Facebook, pokoknya ya platform-platform yang bisa mengakses beberapa banyak orang gitu. Terus yang kedua itu adalah kamu harus rajin sedekah. Itu sangat berpengaruh banget buat aku. Sedekah itu sangat memperlancar rezeki ya kan. Tapi ya kamu sedekah aja, jangan yang kayak niat aku sedekah karena pengen dapat proyekan nih, jangan kayak gitu. Tapi ya udah sedekah aja. Nanti juga bakal Allah kasih kemudahan untuk dapat project-project yang sebenarnya itu tuh tidak disangka-sangka bisa dapat gitu. Nah ini aku tuh emang bener-bener tidak pernah untuk merencanakan tips-tips kayak gini. Jadi ya kalau misalnya kamu pengen punya proyekan dubber, atau misalnya kamu pengen bisa jadi presenter, atau bisa jadi seperti yang pernah aku alami, ya udah kamu lakukan dengan setulus hati, dengan percaya diri. Insya Allah nanti sendirinya juga itu pasti bakal ada. Jadi ya udah kamu sedekah aja, insya Allah ada kemudahan di jalan yang sedang kamu tuju. Nah oke guys, jadi itu tadi sharing aku kali ini tentang dunia
pre-presenteran, pre-perdaberan ya. Semoga bermanfaat bagi kamu yang pengen jadi presenter atau misalnya kamu pengen jadi daber. Semoga pengalaman aku ini bisa bermanfaat, bisa kamu lakukan, bisa jadikan kamu motivasi. Oke, thank you happy people udah nonton video Niki kali ini. Bagi kamu happy people yang belum menonton video-video Niki yang sebelumnya, kamu bisa langsung klik di kiri dan di kanan ini, langsung diklik aja. Sampai jumpa di video Niki yang selanjutnya. Stay healthy and be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.